Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan pemberkasan P3K. Jadi besok pada tanggal 28 sampai dengan 29 Desember 2022 adalah jadwal di mana masing-masing instansi mengumumkan hasil akhir seleksi P3K. Dan tentunya setelahnya akan ada masa sanggah. Dan setelah masa sanggah akan diumumkan hasil final peserta seleksi P3K yang dinyatakan lolos. Dan setelahnya untuk peserta yang dinyatakan lolos ini harus melalui tahap pemberkasan. Dan kali ini kita akan coba bagikan berkas-berkas apa saja yang setidaknya wajib dipersiapkan oleh teman-teman agar teman-teman nantinya bisa diusulkan untuk mendapatkan NI P3K, nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah setidaknya 8 berkas yang harus teman-teman siapkan pada saat menjalani proses pemberkasan. Jadi yang pertama adalah DRH atau daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani di atas materai. Jadi untuk pengisian DRH ini nanti ada waktunya sendiri. Setelah pengumuman hasil akhir atau masa sanggah, setelah masa sanggah, teman-teman akan disuruh untuk mengisi DRH. Dan DRH tersebut yang nantinya akan menjadi salah satu persyaratan pemberkasan. Kemudian 2 ada surat pernyataan kesanggupan 5 poin. Jadi contoh surat pernyataan kesanggupan 5 poinnya adalah seperti ini. Ya, 1, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 2, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS. Kemudian nanti mungkin ada tambahan P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai BUMN, BUMD. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku. Kemudian yang nomor 4 adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit kesehatan pemerintah. Jadi ini biasanya ada rumah sakit khusus yang sudah bekerja sama dengan instansi yang teman-teman lamar, atau rumah sakit tersebut setidaknya sudah terakreditasi atau layak untuk memberikan surat keterangan sehat bagi CPNS, bagi P3K, dan bagi ASN yang lain. Kemudian nomor 5, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit kesehatan pemerintah. Kemudian 6, ijazah asli atau ijazah penyetaraan dikti bagi lulusan luar negeri. Kemudian nomor 7, transkrip nilai asli sebagai dasar pengangkatan. Kemudian terakhir, pas foto terbaru dengan latar belakang merah. Tentunya dokumen-dokumen ini bisa saja berbeda tiap instansi. Ada yang mungkin ditambah dengan surat lamaran, ada yang mungkin ditambah dengan surat pernyataan lain, dan lain sebagainya. Tentunya tiap instansi berbeda-beda, tetapi setidaknya inilah 8 dokumen atau berkas wajib yang harus teman-teman siapkan. Kemudian, kapan waktu yang tepat untuk teman-teman menyiapkan berkas-berkas ini seperti SKCK, surat keterangan sehat, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Saya rasa itu dibuat jika sudah ada pengumuman dan sudah ada instruksi dari instansi teman-teman. Karena surat-surat tersebut ada yang ada masa berlakunya gitu ya. Jadi bisa, jika teman-teman mengurus sekarang, mungkin nanti pada saatnya pemberkasan jangka waktunya sudah habis, sehingga teman-teman mempersiapkan berkas ini setelah disuruh oleh instansi atau setelah ada instruksi dari instansi.
Jadi mungkin itu informasi terkait dengan pemberkasan P3K 2022. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.